Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan dan evaluasi salep mata steril gentamisin sulfat. Nama kelompok Teresia Pau dengan NIM 2048493, Joyce Leonie Elizabeth Karin dengan NIM 2048494, Riswanda Nur Anggi Azizah dengan NIM 2098495, Bertayanti Kisiwaito 2048496. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Formulasi: tiap 5 gram mengandung bahan gentamisin sulfat jumlah 0,3%. Penimbangan untuk 1 tube 5 gram kali 0,3 dibagi 100 sama dengan 0,015 gram. Untuk 10 tube sama dengan 0,015 gram dikali 10 sama dengan 0,15 gram. Dilebihkan 10% sama dengan 10 ditambah 0,15 gram sama dengan 0,165 gram. Fungsi bahan sebagai antibiotika. Metilparaben jumlah 0,18%. Penimbangan 0,18 gram dibagi 100 ml dikali 10 ml sama dengan 18 mg. Untuk 10 tube sama dengan 18 mg dikali 10 sama dengan 180 mg. Dilebihkan 10% sama dengan 10 ditambah 180 mg sama dengan 198 mg. Fungsi bahan sebagai pengawet. Selanjutnya, propil paraben jumlah 0,02%. Penimbangan 0,02 gram dibagi 100 ml dikali 10 ml sama dengan 2 mg. Untuk 10 tube sama dengan 2 mg dikali 10 sama dengan 20 mg. Dilebihkan 10% sama dengan 10 ditambah 20 mg sama dengan 22 mg. Fungsi bahan sebagai pengawet. Parafin liquid jumlah bahan 0,5 gram. Penimbangan untuk 10 tube 0,5 gram dikali 10 sama dengan 5 gram. Dilebihkan 10% sama dengan 10 ditambah 5 gram sama dengan 5,5 gram. Fungsi bahan sebagai alkalizing agent. Vaseline album jumlah ed 5 gram. Penimbangan untuk 10 tube sama dengan 5 gram dikali 10 sama dengan ed 50 gram. Dilebihkan 10% sama dengan 10 ditambah 50 gram sama dengan 55 gram. Sama dengan 55 dikurangi dalam kurung 0,165 ditambah 198 ditambah 22 ditambah 5,5 sama dengan 55 dikurangi 47,465 sama dengan 7,535 gram. Fungsi bahan sebagai basis salep. Preformulasi zat aktif gentamisin sulfat. Pemberian: serbuk putih sampai kekuningan. Kelarutan: larut dalam air, tidak larut dalam etanol, aseton, kloroform, eter dan benzen. Stabilitas: stabil pada suhu 4 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Inkompatibilitas: amfoterisin, cefalosporin, eritromisin, heparin, penisilin, sodium bikarbonat, dan sulfadiazin sodium. Selanjutnya, preformulasi eksipien metilparaben. Pemberian: serbuk hablur halus, putih, hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa, kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Kelarutan: larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 35 bagian etanol 95%, dan dalam bagian 3 aseton. Mudah larut dalam eter dan dalam larutan alkali hidroksida. Larut dalam 60 bagian gliserol panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas. Jika didinginkan, larutan tetap jernih. Stabilitas: penyimpanan dalam wadah tertutup baik, mudah terurai oleh cahaya. Inkompatibilitas: bentonit, magnesium trisilikat, talk, teragakan, natrium alginat, minyak esensial, sorbitol dan antropin. Propil paraben. Pemberian: serbuk hablur putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan: sangat sukar larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian etanol 95% P, dalam 3 bagian aseton P,
dalam 140 bagian minyak lemak, mudah larut dalam larutan hidroksida. Stabilitas, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Inkompatibilitas, dapat berubah warna karena adanya besi, basa lemah, dan asam kuat. Parafin liquidium, pemberian transparan, tidak berwarna, cairan kental, tidak berfluoresensi, tidak berasa, dan tidak berbau ketika didinginkan, dan berbau ketika dipanaskan. Kelarutan, praktis, tidak larut etanol 95%, gliserin dan air, larut dalam jenis minyak lemak hangat. Stabilitas, dapat teroksidasi oleh panas dan cahaya. Inkompatibilitas dengan oksidator kuat. Vaselin album, pemberian putih atau kekuningan, massa berminyak, transparan dalam lapisan tipis setelah didinginkan. Kelarutan, tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol dingin atau panas, dan dalam etanol mutlak dingin, mudah larut dalam benzen, karbon disulfid, dalam kloroform, larut dalam heksan, dalam sebagian besar minyak lemak dan minyak atsiri. Stabilitas, jika teroksidasi, dapat menimbulkan warna dan bau yang tidak dikehendaki. Untuk mencegah, ditambahkan antioksidan. Inkompatibilitas merupakan bahan inert yang tidak dapat tercampur dengan banyak bahan. Sterilisasi pada alat. Kaca arloji, gelas kimia, Erlenmeyer, batang pengaduk, corong dan buret disterilisasi menggunakan metode sterilisasi panas lembab atau panas kering. Pipa tetes, gelas ukur, dan botol tetes mata disterilisasi menggunakan metode sterilisasi panas lembab. Sterilisasi bahan. Chloramphenicol disterilisasi menggunakan metode sterilisasi sinar gamma. Androfin sulfat disterilisasi menggunakan sterilisasi panas lembab. Gentamisin sulfat disterilisasi menggunakan metode panas lembab atau sinar gamma. Profilen glikol, benzalkonium klorida, eta, dan natrium klorida disterilisasi menggunakan metode sterilisasi sinar gamma. Metilparaben dan propilparaben disterilisasi menggunakan sterilisasi panas lembab atau sinar gamma. Vaselin album dan parafin liquidum disterilisasi menggunakan sterilisasi panas kering. Aquaflow injeksi disterilisasi menggunakan metode sterilisasi panas lembab. Cara kerja: timbang bahan dan sterilisasikan bahan. Kemudian digerus halus gentamisin sulfat lalu disisihkan. Digerus metil dan propilparaben lalu disisihkan. Dimasukkan sebagian vaselin album ke dalam mortir, ditambahkan sedikit demi sedikit parafin liquid, gerus homogen. Setelah itu, dimasukkan sisa vaselin album gerus homogen, kemudian dimasukkan gentamisin sulfat gerus homogen dengan basis, kemudian dimasukkan metilparaben gerus homogen dengan basis, kemudian dimasukkan propilparaben gerus homogen dengan basis. Kemudian lakukan sterilisasi dengan autoklav di atas cawan menggunakan kain penyaring atau batis. Kemudian setelah itu dimasukkan sediaan ke dalam tube steril dan diberi etiket dan label. Evaluasi: uji sterilisasi tube 1 steril, tube 2 steril, tube 3 steril. Uji homogenitas: tube 1 homogen, tube 2 homogen, tube 3 homogen. Penetapan pH: tube 1 6, tube 2 6, tube 3 6. Uji kebocoran: tube 1 tidak bocor, tube 2 tidak bocor, tube 3 tidak bocor.
Kesimpulannya, semua uji yang dilakukan memenuhi syarat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.